di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apa lagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turun skor. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasi. Kalau hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Karena penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari 7. Juga turun. Tanggapannya? Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa Pak? Kenapa tuh? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN, mana ada anak presiden di paslon Prabowo, tanggapan? Ada anak presiden? Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Tidak perlu kita tanggapin, sebenarnya Pak Mahfud. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi kalau dari TKN sendiri nilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? penegakan hukum. Pak Ganjar masih nilai 5, kalau dari TKN berapa menurut nilai yang sama? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI, baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang tetap di PDI, Pak. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Ya. Tekanannya apa? Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Polhukam itu mengklaim bahwa rapor merah itu diberikan karena ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat MK pada 7 November lalu.
Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan, kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, katanya lagi. Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, UNM. Di sisi lain Capres Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Saat itu Prabowo enggan menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten, Minggu, 19 November 2023. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apa lagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skor. Gitu, silakan. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI tahu netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan. Tapi ada hal-hal dan juga membatasinya. Kalau hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat gitu. Terutama karena soal terakhir ini kan, ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari 7. Korupsi juga turun. Tanggapannya? Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa tuh? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Presidennya
Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN, mana ada anak presiden juga paslon Prabowo, tanggapan? Ada anak presiden? Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Nggak perlu kita tanggapin. Sebenarnya Pak Mahfud ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukumnya, sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi Hasto kalau dari TKN sendiri nilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? penegakan hukum, Pak Ganjar masih nilai 5, kalau dari HAM. TKN berapa menurut nilai Pak? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang tetap di PDI, Bang. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Ya. Tekanannya apa? Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Polhukam itu mengklaim bahwa rapor merah itu diberikan karena ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat MK pada 7 November lalu. Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan, kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, katanya lagi. Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, UNM. Di sisi lain Capres Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Saat itu Prabowo enggan menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten, Minggu, 19 November 2023. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apalagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami,
dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skor. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Oh, saya ini ketua PMI tahu netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal dan juga membatasinya. Kalau hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat, gitu. Terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari 7. Korupsi juga turun. Tanggapannya? Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa tuh? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN, mana ada anak presiden juga paslon Prabowo, tanggapan? Ada anak presiden? Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Nggak perlu kita tanggapin, sebenarnya Pak Mahfud. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi kalau dari TKN sendiri nilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? penegakan hukum, Pak Ganjar masih nilai 5 kalau dari HAM. TKN berapa menurut nilai Anda? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang dekat di PDI, Pak. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Ya. Tekanannya apa? Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Polhukam itu mengklaim bahwa rapor merah itu diberikan karena ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat MK pada 7 November lalu. Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan, kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, katanya lagi.
Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, UNM. Di sisi lain Capres Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Saat itu Prabowo enggan menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten, Minggu, 19 November 2023. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apalagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skor. Gitu, silakan. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI tahu netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya. Kalau hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat, gitu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari 7. Korupsi juga turun. Tanggapannya? Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa tuh? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN, mana ada anak presiden juga, paslon Prabowo, tanggapan? Ada anak presiden? Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Nggak perlu kita tanggapin, sebenarnya Pak Mahfud. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi kalau dari TKN sendiri nilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? penegakan hukum, Pak Ganjar masih nilai 5 kalau dari HAM. TKN berapa menurut nilai TKN bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor?
TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang dekat di PDI, Pak. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Ya. Tekanannya apa? Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Polhukam itu mengklaim bahwa rapor merah itu diberikan karena ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat MK pada 7 November lalu. Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan, kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, katanya lagi. Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, UNM. Di sisi lain Capres Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Saat itu Prabowo enggan menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten, Minggu, 19 November 2023. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apa lagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turun skor. Gitu, silakan. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal dan juga pembatasi. Kalau yang hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan.
sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari korupsi juga turun. hukum. Tanggapan itu. Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya, Kenapa, Pak? Kenapa tuh? ya Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Presidennya bertemu. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN di mana ada anak presiden di paslon Prabowo ini? Tanggapan nggak? Ada anak presiden. Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Nggak perlu kita tanggapin sebenarnya Pak Mahfud. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi kalau dari TKN sendiri nilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? penegakan hukum, Pak Ganjar masih nilai korupsi, 5, kalau dari TKN HAM. berapa? Nilai 4. TKN kan bukan lembaga, TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang dekat di PDI, Bang. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Gitu. Ya. Tekanannya apa? Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Polhukam itu mengklaim bahwa rapor merah itu diberikan karena ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat MK pada 7 November lalu. Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan, kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, katanya lagi. Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, UNM. Di sisi lain Capres Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Saat itu Prabowo enggan menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten, Minggu, 19 November 2023. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua
TPN ini merupakan sebuah tanda DPR. Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apa lagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turun skor. Gitu, silakan. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal dan juga pembatasnya. Kalau yang hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat gitu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari Korupsi juga turun. Tanggapannya. Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa Pak? Kenapa tuh? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Presidennya Pak Jokowi. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN, dimana ada anak presiden di paslon Prabowo, tanggapan? Ada anak presiden. Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Tidak perlu kita tanggapin, sebenarnya Pak Mahfud. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi kalau dari TKN sendiri menilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? penegakan hukum, Pak Ganjar masih nilai 5 kalau dari HAM. TKN. Berapa? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang dekat di PDI, Pak. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Gitu. Ya. Tekanannya apa? Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Polhukam itu mengklaim bahwa rapor merah itu diberikan karena ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat MK pada 7 November lalu. Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan,
Kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, katanya lagi. Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, UNM. Di sisi lain Capres Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Saat itu Prabowo enggan menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten, Minggu, 19 November 2023. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apa lagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turun skor. Gitu, silakan. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal dan juga membatasi. Kalau yang hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat gitu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari korupsi juga turun. Tanggapannya. Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa Pak? Kenapa tuh? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Presidennya bertemu. Tanyakan sama Pak Mahfud MD.
Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN, dimana ada anak presiden di paslon Prabowo, tanggapan? Ada anak presiden. Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Nggak perlu kita tanggapin. Sebenarnya Pak Mahfud ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi kalau dari TKN sendiri nilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? penegakan hukum, Pak Ganjar masih nilai 5, kalau dari korupsi, TKN berapa? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang tetap di PDI, Bang. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Gitu. Ya. Tekanannya apa? Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Polhukam itu mengklaim bahwa rapor merah itu diberikan karena ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat MK pada 7 November lalu. Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan, kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, katanya lagi. Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, UNM. Di sisi lain Capres Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Saat itu Prabowo enggan menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten, Minggu, 19 November 2023. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Kita nggak ngajak kok, kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya, jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu apa lagi? Mereka kenal lama. Nggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum.
bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skor. Gitu, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya ini ketua PMI tahu netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal dan juga membatasi. Kalau yang hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat gitu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari korupsi juga turun. hukum. Tanggapannya. Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya, Kenapa, Pak? Kenapa tuh? ya Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Presidennya bertemu. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN di mana ada anak presiden di paslon Prabowo? Tanggapan? Ada anak presiden. Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Nggak perlu kita tanggapin sebenarnya Pak Mahfud. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi kalau dari TKN sendiri menilainya rapornya berapa? Tentang apa ya? penegakan hukum, Pak Ganjar masih nilai korupsi, 5, kalau dari TKN berapa? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang tetap di PDI, Pak. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Gitu. Ya. Tekanannya apa? Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo, yang memberi skor 5 pada penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Polhukam itu mengklaim bahwa rapor merah itu diberikan karena ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat MK pada 7 November lalu. Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan, kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas, katanya lagi. Capres Ganjar Pranowo memberikan nilai rapor merah terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar mengkritik bahwa penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi menuai nilai rapor yang jeblok.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, UNM. Di sisi lain Capres Prabowo Subianto sempat dimintai tanggapan terkait hal itu oleh awak media. Saat itu Prabowo enggan menanggapi kasus tersebut. Prabowo hanya memberikan kedipan mata kepada awak media saat menjawab pertanyaan soal kritikan Ganjar itu. Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Banten, Minggu, 19 November 2023. Setelah mengedipkan mata, Prabowo kemudian tertawa dan memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Prabowo justru lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil yang ia tumpangi. Di sini kalau kita lihat ada Pak Arsyad Rashid, Ketua TPN. Ini merupakan sebuah tanda Pak JK diajak, tadi Pak Ganjar juga menyebut kalau misalnya Pak JK memang mungkin berbeda pandangan, tapi kalau sama juga tidak apa-apa. Apakah di dalam pertemuan ini ada ajakan secara langsung? Itu pertanyaan yang pertama untuk bergabung dalam TPN. Pertanyaan yang kedua, Pak Ganjar kemarin sempat menilai rapor pemerintahan Pak Jokowi 5 dari 10 begitu ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan atau bagaimana, dan bagaimana juga tanggapan dari Pak JK? Terima kasih. Enggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apa lagi? Mereka kenalan. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turun naskah. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal dan juga membatasinya. Kalau hukum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat gitu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah. Turun jadi 5 dari 7. Korupsi juga turun. Tanggapannya? Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa tuh? Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN, mana ada anak presiden juga, paslon Prabowo, tanggapan? Ada anak presiden? Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Tidak perlu kita tanggapin, sebenarnya Pak Mahfud. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum, ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Terus kemarin kan Pak Tapi kalau dari TKN sendiri menilainya rapornya Tentang apa ya? penegakan hukum, Pak Ganjar masih nilai 5 kalau dari HAM. TKN. Berapa? TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor? TKN itu dibentuk untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang dekat di PDI, Pak. Yang menekan siapa?
Yang menekan siapa? Dan tekanan